Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di Alaska, yang ada di Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, terkhususnya yang ada di dalam negeri yang besar ini, NKRI, yakni negara Indonesia, dan penduduknya. Tak lupa pula salam hormatku juga buat para pemirsa yang menghadiri live TikTok ini. Semoga saya dan kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula bagi sahabatku, saudaraku yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, Nasrani, Konghucu, semuanya. Salam hormatku dan salam santunku selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang Islam dan Kristen ini selama ini selalu bertikai di dalam keimanan. Padahal Kristen dan Islam itu saudara kandung. Maknanya Al-Quran dan Injil itu, Zabur, Taurat, sama-sama datangnya dari Tuhan Yang Esa. Maka di sini saya maksudkan untuk mengakurkan kembali, untuk mengembalikan persaudaraan di dalam keesaan Tuhan, agar kita hidup di dalam kedamaian. Negara kita tercinta hidup di dalam kerukunan, toleransi, tepos liroh, dan saling menghormati. Disitulah indahnya suatu bangsa, sehingga tidak dikuasai atau tidak bisa diganggu lagi, tidak bisa diobok-obok lagi oleh negara lain bila penduduknya sudah bersatu padu, bila kakak adik saling menghormati dan saling menyayangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang kakak adik yakni Islam dan Kristen ini memang punya pribadi-pribadi sendiri-sendiri, punya keyakinan sendiri-sendiri. Namun jangan lupa, meskipun kita beda keyakinan, iman yang berbeda, toh kitab yang kita imani dari satu Tuhan Yang Esa, yakni Tuhan yang hidup. Bila kita tidak hidup, ya kita tidak mengenal kitab-kitab suci. Kenapa kita dihidupkan? Karena sebenarnya Alkitab, yakni kitab suci yang sebenar-benarnya adalah diri kita sendiri. Masing-masing manusia itulah kitab-kitabnya Allah, kitab-kitabnya Allah. Namun kebanyakan manusia memahami, terkhususnya kakak adik yakni Islam dan Kristen, memahami kitab adalah memandang kitab yang di luar dirinya. Yang Kristen mengandalkan Injilnya, yang Islam mengandalkan Al-Qur'annya. Padahal Injil dan Al-Qur'an sebagai pedoman, sebagai petunjuk untuk manusia, sebagai pemeluknya, untuk memahami, memasuki apa makna, hikmah yang terkandung di dalamnya, agar ketemu saudaranya lagi.
bila kita tidak masuk ke dalam kitab suci yang ada di dalam setiap kalbu, yang ada di dalam setiap hati manusianya, maka selamanya saudara kandung takkan bertemu. Maka selamanya toleransi takkan pernah terwujud. Maka selamanya cinta kasih takkan pernah terwujud. Kedamaian takkan pernah terwujud bila manusia hanya membaca pedoman-pedomannya saja, kitab-kitabnya saja, tanpa menghayati hikmah yang ada di dalam kitab suci. Jadi pedoman Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat itu supaya manusia menjadikan dirinya sebagai kitab-kitab sucinya Tuhan, menjadi rasul-rasulnya Tuhan, menjadi utusan-utusan Tuhan, sama seperti yang diceritakan di Injil, sama yang diceritakan di dalam Al-Quran. Karena manusia selama ini selalu mengkultus-kultuskan apa yang diyakininya, yang di Kristen mengkultuskan Yesus, yang di Islam mengkultuskan Nabi Muhammad atau Allah. Maka manusia bila melihat sosok Muhammad yang di luar dirinya, yakni Nabi Muhammad yang sudah meninggal, dan yang Kristen hanya memahami sosok Yesus yang ada di luar dirinya, tidak memahami bahwa sesungguhnya kita bila ingin mengikuti Yesus, ya jadilah Yesus. Yang Islam bila ingin mengikuti jejaknya Nabi Muhammad, ya jadilah Muhammad. Sama-sama keduanya, Yesus dan Muhammad, sama-sama utusan-utusan Tuhan. Kita pun juga wajib mengikuti, bagi yang meyakini ikut Yesus, silahkan jangan memisahkan diri dari Yesus. Bagi yang ikut Nabi Muhammad, silahkan jangan lupa bahwa dirimu bagian dari Muhammad Rasulullah itu sendiri. Jadi pahamnya sama, namun akidahnya yang berbeda-beda sehingga manusia salah memahaminya. Padahal kalau kita kaji secara mendalam, ketemu dua bersaudara yang selama ini lagi bertikai rebutan warisan ini akan ketemu. Bila ia rela, bila ia ridho melepas warisannya, bila ia rela, bila ia ridho melepas kedagingannya, bila ia rela, bila ia ridho melepas keakuannya, melepas hawa nafsunya, murtad kepada hawa nafsunya. Bila keduanya sudah murtad kepada hawa nafsunya, maka ketemu dengan yang esa, yang satu. Itulah saya katakan di judul ini, aku reinkarnasi Yesus, pun juga aku reinkarnasi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, minum dulu kopinya ya, biar nyantai, biar enjoy. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhubung kita sekarang mengkaji aku reinkarnasi Yesus, saya buka di dalam Alkitab, yakni Injil. Kita buka bersama saudara kita yang beragama Kristen, karena saya meskipun beragama Islam wajib yakin dan percaya dan harus mengkaji juga kitab Injil. Kenapa? Karena di dalam Islam kita diperintahkan untuk mengimani kitab-kitabnya Allah, yakni Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Bila kita masih hanya mengimani salah satu kitab Tuhan, berarti kita hanya mengimani sesuai hawa nafsu kita sendiri. Kita mengimani hawa nafsu kita sendiri bila kita hanya memilih hanya satu kitab yang kita pilih. Padahal 4 kitab itu milik Tuhan. Yang artinya sesungguhnya kalau kita masuk ke dalamnya,
sebagai hikmah yang harus kita pahami bahwa sesungguhnya diriku adalah kitabnya Tuhan, diri Anda kitabnya Tuhan, orang Islam kitabnya Tuhan, orang Kristen kitabnya Tuhan, orang Hindu kitabnya Tuhan, Konghucu, Buddha, semua manusia bahkan semuanya adalah kitab-kitabnya Tuhan. Bila kita sudah mengenal Tuhan yang demikian, maka indah hidup ini, damai hidup ini. Alhamdulillah, kita buka di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yang saudaraku yang beragama Kristen juga kalau sempat buka juga kitabnya Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, di sini jelaslah bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah, utusan Bapa. Maka dari itu sebenarnya Yesus dan Bapa itu satu, esa, tidak ada bedanya bagi Yesus. Namun bagi manusia kebanyakan yang mengimani Yesus tidak berani menyamakan dirinya dengan Yesus. Kenapa? Karena takut salah, takut sesat. Padahal pengikut Yesus harus seperti Yesus. Maknanya, langkahnya, imannya harus seperti Yesus. Jangan memisahkan diri dari Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30 bahwa Aku dan Bapa adalah satu. Nah, bila sahabatku Kristen tidak mengikuti langkah Yesus, yakni tidak membedakan bahwa Yesus itu dengan Bapa karena satu, esa, maka selamanya kita mengimani Yesus hanya angan-angan dan hayalan saja. Karena Yesus tidak pernah kita saksikan, tidak nyata, namun diri kitalah yang nyata. Maka dari itu bila Anda mengikuti ajaran Injil, ya ikutilah Yesus, jangan bedakan antara diri Anda dengan Tuhan. Karena diri Anda pun juga utusan-utusan Tuhan. Anda dicipta di dunia ini untuk menjadi rasul-rasul Tuhan. Namun kebanyakan manusia memahami tentang Rasul itu hanya ada dulu saja. Sekarang sudah tidak ada. Ini yang salah memahami, sehingga agama hanyalah dogma saja. Sehingga agama hanya doktrin saja, tidak sampai kepada tujuan agama, yakni kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, kembali kepada Bapa seperti lakunya Yesus itu sendiri. Jadi jangan takut Anda kembali kepada Allah, Anda kembali kepada Bapa, Anda kembali kepada Allah. Allah Bapa, Allah itu hanya sebuah nama. Maknanya dialah hidup yang menghidupi kita ini. Setiap hari kita selalu diutus Tuhan, kita live diutus Tuhan, kita bicara diutus Tuhan, makan diutus Tuhan, minum diutus Tuhan, saya sholat diutus Tuhan, saya ibadah diutus Tuhan, saya ke masjid diutus Tuhan, Anda ke gereja diutus Tuhan, kita duduk bersama diutus Tuhan. Semua yang ada hanyalah utusan Tuhan, yang ada hanya kuasa Tuhan, bukan kuasa manusianya. Itulah cara bertuhannya Yesus. Bagi yang Islam, itulah cara bertuhannya Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran, bukan kamu yang melempar Muhammad,
tapi akulah yang melempar. Itu artinya Muhammad dengan Allah sudah tidak ada bedanya lagi. Yang Islam pun jangan memisahkan diri dari Allah. Di dalam Islam ada afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Namun realita prakteknya selama ini kita di dalam hati kita la ilaha illa Abdul Halim. Nama saya Abdul Halim. Baca la ilaha illallahnya arti hakikatnya bagi diri saya selama ini, selama puluhan tahun ini, la ilaha illallah. Kelihatannya saya membaca la ilaha illallah sampai ribuan kali banyaknya. Tapi dalam hati saya mengakui bahwa saya yang baca la ilaha illallah, berarti sesungguhnya artinya la ilaha illa halim, la ilaha illa hamim, la ilaha illa hamim, bukan Allah. Kenapa? Karena Allahnya gaib, karena manusianya takut untuk kembali kepada Tuhan, takut menyamakan dirinya dengan Tuhan. Padahal selama ini kita tidak sadar, tidak memahami bahwa kita selama ini sudah mensekutukan Tuhan dengan diri kita. Kita percaya bahwa kita adalah makhluk, berarti kita bukan khalik, bukan pencipta. Namun selama ini kita memahami makhluk, ngaku-ngaku jadi makhluk, tapi prakteknya realita di dalam kehidupan kita menjadi sang pencipta. Kita merasa bisa menciptakan, aku bisa lab. Kita merasa bisa bicara. Aku merasa bisa makan, bisa minum. Aku merasa bisa sholat. Aku merasa bisa ibadah. Aku merasa bisa naik motor. Aku merasa bisa apa saja. Inilah realitanya salah iman dan salah akidahnya. Mengaku sebagai makhluk, tapi kelakuannya sebagai khalik, sebagai Tuhan. Itulah karena kita tidak memahami Al-Quran secara mendalam. Maka dari itu adik si bungsu ini Islam yang datang terakhir, makanya selalu menganggap dirinya benar. Kenapa? Karena belum memahami hikmah-hikmah di dalam berzikir. Saudara kita yang agama Kristen pun juga demikian, merasa dirinya yang paling benar. Kenapa? Karena belum menemukan hikmah-hikmah ajaran Injil yang sesungguhnya. Jadi masih memisahkan antara dirinya dan Yesus, masih memisahkan antara dirinya dan Allah. Maka dari itu ikutlah Yesus dengan benar, jangan bedakan antara diri Anda dengan Allah. Maka bila Anda sudah tidak membedakan lagi antara diri Anda dengan Allah, maka yang ada hati tentram, tenang, bahagia, enjoy, saling berbagi kebahagiaan, saling berbagi kasih sayang, rahmatan lil alamin, toleransi. Akhirnya kakak sulung selalu menyayangi adiknya yang bungsu, selalu menyayangi kepada semua orang. Yang Islam pun juga demikian, katanya agama rahmatan lil alamin, kok masih membenci kakaknya? Katanya agama rahmatan lil alamin, kok masih membenci iman kakaknya yang sulung? Berarti ketika kita masih membenci orang lain, berarti kita sendiri yang terbenci, kita sendiri yang tidak baik, kita sendiri yang rusak. Kenapa? Karena kita sendiri merusak hubungan dengan orang lain. Karena kita sendiri merusak hubungan dengan kakak. Yang adik pun juga begitu, harus menghormati kakaknya. Kakaknya pun juga demikian, harus menyayangi adiknya. Kalau kita sudah memahami agama, memahami kitab suci, bahwa semuanya datangnya dari Tuhan, kita bisa berlangkuran. Tidak berdebat-debatan lagi tentang Tuhan dan tentang kitab. Tidak berbantah-bantahan lagi. Kenapa? Karena sudah ketemu
keluarganya, ada tali penyambungnya, yakni Tuhan Yang Esa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali Yohanes 17 ayat yang ke-4. Jadi Yesus Kristus adalah diutus Allah. Diutus Allah untuk apa? Untuk menyatukan dirinya dengan Allah. Jadi kenapa Yesus itu pun juga Allah, Allah pun juga Yesus, sama. Muhammad pun Allah, Allah Muhammad, tidak ada bedanya. Coba yang Islam, ketika di rumahnya ada simbol, ada kaligrafi seperti di rumah saya, ada Allah, ada Muhammad, karena sejodoh, ibarat mempelai laki dan mempelai perempuan. Sama halnya dengan Yesus dengan Allah. Aku dan Bapa adalah satu, dan pengikutnya pun, umatnya pun harus mengikuti seperti itu agar tidak bertikai lagi, agar tidak berperang lagi. Maka dari itu yang diperang itu bukan orang lain, diri kita sendirilah yang diperangi. Apa yang diperangi? Ego kita yang harus diperangi, hawa nafsu kita yang harus dikendalikan, kedagingan kita yang harus dilepaskan. Supaya apa? Supaya ketemu dengan persaudaraan. Kenapa kita selama ini beda? Karena kedagingan lebih unggul daripada ketuhanan, karena hawa nafsu lebih unggul daripada ketuhanan, karena keakuan diri lebih unggul, lebih manusia kedepankan, lebih manusia imani daripada iman kepada Tuhan. Berarti kita selama ini, baik yang sulung dan si bungsu, sama-sama jauh dari Tuhan, tidak mengenal Tuhan, mengenal Tuhan yang masih prasangka-prasangka sendiri. Namun bila keduanya sudah mengenal Tuhannya, sudah mengenal orang tuanya, maka ia akan melepaskan kesombongannya, melepaskan kebesarannya untuk merangkul saudaranya kembali kepada orang tuanya. Maknanya kembali, sama-sama kembali kepada Tuhan. Yang dikaji hanyalah keimanan agar ada kedamaian. Yohanes pasal 17 ayat yang keempat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Yesus diutus ke dunia untuk merisalahkan, untuk menyeru dan mengembalikan manusia kepada Tuhan, untuk mencari domba-domba yang tersesat. Kenapa kok dikiaskan, disanepan sebagai domba? Di dalam Islam pun juga ada. Barang siapa di Al-Quran, barang siapa yang masih mengikuti hawa nafsunya, maka derajatnya ia di sisi Tuhannya tidak lebih tinggi daripada binatang ternak. Berarti itulah yang dimaksud kambing atau domba atau sapi. Makanya ada kurban di Idul Adha, menyembelih domba dan sapi. Supaya apa? Supaya tersalibkan hawa nafsunya, terlepaskan kedagingannya, terlepaskan hawa nafsunya, keakuannya, maka ia akan kembali suci murni kepada Tuhannya. Jadi harus dibaiat hawa nafsunya, dibaiat kambingnya, dibaiat sapinya, lembunya, agar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sudah menyatu kembali, terlepaslah salah dan dosa, terlepaslah nerakanya, maka ia akan kembali ke surga bertemu dengan Tuhan. Jadi di surga itu hanya bertemu dengan Tuhan, bukan yang selama ini dipahami cerita-cerita dongeng itu.
yang masih menginginkan hawa nafsu. Di surga itu ketemu Tuhan, kembali kepada Tuhan. Hati yang sudah lillahi ta'ala, disitulah puncaknya enjoy-nya manusia. Kita lanjutkan ayat yang kelima. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi hidup yang ada pada hidupnya Yesus itu hidup yang menciptakan alam semesta ini. Hidup yang menciptakan manusia-manusia zaman dulu. Hidup yang menciptakan segalanya. Maka dari itulah Yesus dan Bapa tidak ada yang beda, maknanya tidak terpisah. Karena hidup yang menghidupi Yesus pun juga menciptakan alam semesta dan menciptakan Yesus sehingga diturunkan ke dunia. Sama halnya Nabi Muhammad pun juga, hidup yang ada pada Nabi Muhammad pun hidup yang menciptakan alam semesta ini. Jadi di sini ku ceritakan supaya kakak beradik, supaya Islam dan Kristen menemukan titik terang bahwa kita ini saudara, bahwa kita ini sama-sama dilahirkan oleh Tuhan, bukan dilahirkan oleh orang tua. Karena orang tua, karena manusia tidak bisa menciptakan manusia, maka dari itulah kita ini sama-sama anak Allah. Makna anak Allah di sini sama-sama harus kembali kepada Allah, harus kembali kepada Tuhan. Kenapa sebagian orang selama ini mencemooh, tidak percaya bahwa manusia itu anak Allah? Karena manusianya masih menjadi pencipta, seolah-olah hanya manusianya lah yang menciptakan anak-anaknya. Salah akidah, salah iman, maka bentrok terus rawono damainya. Kita lanjutkan ayat yang ke-6 dari Yohanes 17. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Inilah yang dimaksud Yesus diutus untuk menyeru kepada manusia, untuk mengembalikan lagi manusia kepada Tuhannya. Maka dipasrahkanlah kepada Yesus untuk menyeru manusia. Lewat Yesuslah para sahabat kita yang beragama Kristen harus melalui jalan Yesus. Yang dari Islam harus melalui jalan Muhammad, toh ketemu dengan Tuhan yang hidup, yang menghidupi mereka berdua bersaudara. Kita lanjutkan ayat yang ke-7. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal padamu. Nah, ketika para pengikut Yesus, seperti saya pun juga pengikut Yesus, pun juga pengikut Muhammad, kembali kepada apa yang diserukan oleh Yesus dan Muhammad, sama-sama menyeru kepada Allah yang tunggal, Allah yang esa, Allah yang ahad. Qul huwallahu ahad. Kalau kita masih meyakini bahwa Tuhan itu tidak Maha Esa, berarti kita meyakini bahwa Tuhan itu banyak. Tuhannya orang Islam beda dengan Tuhannya orang Kristen. Berarti kita selama ini meskipun kelihatannya kita memeluk agama, sebenarnya di sisi Tuhan kita belum beragama karena belum tunggal Tuhannya. Maka bila kita masih menyangka Tuhannya orang Kristen beda dengan Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang Islam beda dengan Tuhannya orang Kristen, berarti iman kita sudah batal karena masih ada banyak Tuhan. Tuhan yang diyakini bukan Esa,
bukan Tuhan, bukan tunggal, tapi banyak. Yang Islam dan yang Kristen sama-sama membedakan Tuhannya dengan dengan Tuhannya yang lainnya. Berarti Anda yang Islam ataupun yang Kristen, Anda berdua yakin bahwa ada Tuhan yang selain Tuhan Anda. Berarti Anda otomatis sudah membatalkan iman Anda sendiri. Maka bertaubatlah. Jadi Tuhan itu hanya satu. Bukan Tuhan Islam dan Kristen saja yang satu. Tuhannya orang Yahudi, Majusi, Sabi'in, Hindu, Buddha. Ya satu, semuanya dari Tuhan. Kalau tidak dari Tuhan maka manusianya beda-beda. Ada yang lonjong-lonjong manusianya. Ada yang rupanya beda-beda. Kalau Tuhan itu banyak. Namun kenapa manusia itu semua rata-rata sama seperti manusia? Karena Tuhan yang menciptakan manusia sama, tunggal. Namun kepahaman manusianya lah yang membatalkan penciptaan-penciptaan Tuhan. Katanya Injil telah dipalsukan. Katanya Al-Quran pun juga telah dipalsukan. Kenapa? Karena manusianya yang salah memahami. Sehingga manusianya lah yang salah paham di dalam akidah-akidahnya. Padahal Injil dan Al-Quran, Zabur, Taurat terjaga selama-lamanya. Kenapa kok terjaga? Wong kitabnya Tuhan kok tidak dijaga. Kalau kitabnya Tuhan itu bisa dipalsukan oleh manusia, berarti mana kuasa Tuhan? Berarti Tuhan tidak kuasa. Berarti yang Islam bila meyakini bahwa kitab Injil sudah dipalsukan, berarti imannya sendiri batal kepada Tuhan. Kenapa? Karena meyakini kitabnya Tuhan bisa dirubah-rubah oleh manusia. Berarti masih mentuhankan manusia. Yang Islam pun juga mentuhankan manusianya. Seolah-olah manusia ini jadi Tuhan, bisa mengubah-ubah Injil. Padahal Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran terjaga. Jangankan 4 kitab itu, kita sendiri pun manusia, baik yang Islam, baik yang Kristen, yang Konghucu, Yahudi, Majusi, Hindu, Buddha, semuanya terjaga. Terjaga apa? Semuanya dijaga oleh Tuhan. Karena kita berasal dari Tuhan. Maka ya wajib Tuhan menjaga kita. Itu bila kita berkeyakinan ketuhanan yang benar. Kita lanjutkan ayat yang ke-8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, inilah bukti bahwa Yesus itu utusan Tuhan yang diturunkan ke dunia. Maka kita pun juga utusan Tuhan, rasul-rasul Tuhan. Jangan membedakan antara diri kita dengan Tuhan. Kalau kita masih merasa diri kita yang paling ada, yang paling wujud, berarti kita masih terpisah dari Tuhan. Maka dari itu hidupnya selalu sedih, miskin, merana, selalu congkak, sombong kepada orang lain. Kenapa? Karena menjauhkan diri, memisahkan diri dari Tuhan, baik yang Islam ataupun yang Kristen. Semoga kalian akur kembali, sadar kembali bahwa Anda bersaudara, saudara kandung pula. Kitab-kitabnya dari Tuhan yang sama, orang tuanya sama, penciptanya sama. Jadi jangan lagi berbantah-bantahan, jangan lagi berdebat-debatan, enjoy saja. Ayat yang ke-9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu. Nah, umatnya, pengikutnya Yesus ini, bila mengikuti cara bertuhannya seperti Yesus, maka ia akan kembali kepada Allah, kembali kepada Bapa dengan Roh yang Kudus.
bukan dengan roh kedagingan yang upahnya maut dan dosa. Maka dari itu kembalilah rohnya, kuduskanlah rohmu kembali ke Roh Kudus. Maknanya kembalilah hidupmu kepada hidup Tuhanmu. Itulah jalan yang dilalui oleh Yesus. Bagi pengikut Yesus ya harus ikut. Saya pun pengikut Yesus dan pengikut Muhammad. Kenapa? Karena mereka contoh sebagai utusan Allah, sehingga saya paham bahwa saya pun juga rasul-rasul Allah, rasul-rasul Tuhan. Ada pula juga rasul-rasulnya Tuhan yang menciptakan Anda. Namun ini kajiannya agak mendalam. Bagi yang belum sampai, Anda jangan menghujat, jangan menghina, jangan mencela. Yang penting Anda enjoy, supaya suatu saat nanti Anda juga dipahamkan dan ketemu enjoy. Bagi yang paham, ya enjoy. Maka dari itu, bila ini bukan makanan Anda segera lari. Turun dan lari, Anda cari makanan Anda, biar tidak kehausan, biar tidak kelaparan. Karena bila Anda memaksa di sini, Anda akan kehausan dan Anda pasti kelaparan, pasti kepanasan. Kenapa? Karena di sini bukan makanan Anda, bukan makom Anda. Kenapa? Makom Anda masih di dalam kedagingan, maka ya panas. Makom Anda masih di makom hawa nafsu, ya pasti panas. Kenapa? Karena masih diadu domba oleh iblis dan setan. Karena masih mengikuti langkah-langkahnya setan. Maka dari itu, saya pribadi sudah murtad dari setan, sudah murtad dari iblis, sudah murtad dari ketakutan. Apa? Takut murtad. Kenapa? Karena aku sudah tidak murtad lagi. Sudah menjadi manusia baru, manusia yang lillah, bukan linapsi lagi. Jadi meskipun ada orang menganggap saya murtad, saya enjoy saja, wong saya tidak murtad. Yang murtad itulah yang memurtad-murtadkan itulah yang murtad, yang mengkafir-kafirkan itulah yang kafir, yang menyesat-nyesatkan itulah yang sesat. Kenapa? Buktinya mereka mengatakan itu. Namun bagi yang sudah tidak sesat, yang tidak kafir, yang tidak murtad kepada Tuhan, enjoy saja. Sampai di sini. Sebelum saya lanjutkan, saya tanya yang di bawah, apa kajian ini sangat menyejukkan, sangat membuat inspirasi Anda bangkit, atau menyelamatkan, atau menyesatkan? Coba di kolom komentar. Oh, Kang Najamuddin mudah, sejuk, merdeka, alhamdulillah. Sundoro alhamdulillah menyejukkan. Bunda Hayati tabarakallah sangat menyelamatkan. Berarti orang-orang yang bilang selamat karena dirinya sudah selamat, makanya bilangnya selamat. Kalau bilang menyesatkan, ya memang dirinya masih sesat. Ya itulah, maklumilah. Jadi kita memaklumi, saling toleransi, saling menghormati. Kita lanjutkan. Ayat yang ke-10 dari Yohanes 17. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Berarti aku ya kamu, kamu ya aku, enjoy saja. Memang ini kajian stres bagi setan. Kenapa? Karena setan kepanasan bila ada manusia yang berdamai. Ini kajian stresnya jiwanya setan. Setan tidak senang bila ada kakak dan adik itu rujuk kembali. Setan yang paling marah bila ada saudara ini yang sudah berdamai. Setan iblis yang masih terbakar bila ada saudara yang sudah saling memaafkan. Alhamdulillah.
Kita lanjutkan ayat yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Cocok dengan apa yang kita kaji tadi. Jangan membedakan antara diri kita dengan Tuhan. Yang panggil Allah, jangan bedakan dirimu dengan Allah. Yang panggil Allah, jangan bedakan dirimu dengan Allah. Bila engkau bedakan dirimu dengan Allah, bila engkau bedakan dirimu dengan Allah, kamu akan masuk neraka, terbakar, perang terus seperti di Timur Tengah sana. Debat-debatan terus, berbantah-bantahan terus. Kenapa? Karena sama-sama belum kenal, karena sama-sama belum selamat. Namun kalau kita sudah selamat, enjoy, duduk bersama, enjoy, tenang, wong bersaudara, saudara kandung juga. Kita lanjutkan ayat yang ke-12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dengan namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Sudah jadi utusan para rasul itu bahwa kedamaian di hati dia mengikuti Yesus, damaikan hatimu, perangi kedaginganmu. Bahwa bila Anda yang mengikuti jalannya Muhammad, bersabarlah, rahmatan lil alamin, jangan berpecah belah. Bila hatimu sudah rahmatan lil alamin, itulah sampai tujuanmu. Bila hatimu sudah berdamai dengan dirimu, disitulah kamu duduk di makom enjoy. Kita lanjutkan ayat yang ke-13. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Betul sekali, seluruh manusia bukan berawal dari dunia, tapi seluruh manusia anak-anak Allah. Seluruh manusia dilahirkan Tuhan, seluruh manusia diwujudkan Tuhan, seluruh manusia dihidupi Tuhan. Tidak ada orang tua yang menciptakan anak, tidak ada orang tua yang menghidupkan anak, tidak ada orang tua yang bisa berkuasa atas anak. Jengkel terus dengan anaknya. Kenapa? Karena menganggap orang tua sebagai pembuat anak. Kalau anaknya tidak mengikuti perintahnya, jengkel orang tuanya. Kenapa? Karena orang tua merasa sudah menciptakan anak. Ya salahnya sendiri, jengkel terus, masuk neraka terus. Namun bagi manusia yang sudah menyadari bahwa anak-anak kita pun juga anaknya Allah. Anak-anak kita pun juga dari Allah, ciptaan Allah yang dititipkan kepada kita, maka kita akan damai, tenang. Apa yang dilakukan oleh anak kita berusaha tenang dan damai, dan serta mengembalikan kuasanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang berhak mengurus anak kita, Tuhanlah yang berhak menjaga anak kita, Tuhanlah yang berhak mencukupi anak kita. Sebagai orang tua kita mah enjoy saja.
Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk sementara sampai di sini dulu, dan semoga kajian ini membawa kita kepada hikmah yang terdalam sehingga kita menyadari kesalahan-kesalahan kita selama ini hanya mempertahankan keegoan, hanya mempertahankan hawa nafsu, hanya mempertahankan merasa paling benar, hanya mempertahankan kedagingan, sehingga kita selama ini sama-sama terbakar. Jadi sadarilah kita semua bersaudara, agar kita melewati kehidupan ini dengan kedamaian, dengan kebahagiaan, dengan ke-enjoyan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian di pagi ini dapat kita ambil hikmahnya, terkhususnya untuk saya sendiri, karena yang bisa mengaji, yang bisa menyampaikan ini bukan dari manusia. Coba Anda hayati, kalau saya sudah mati besok jadi mayat, apakah saya bisa bicara? Karena saya bicara karena saya bersama Tuhan, karena saya bisa bicara karena saya dikuasai Tuhan, karena bisa bicara saya dijaga Tuhan, dicukupi Tuhan. Anda pun juga jangan salah paham, Anda pun juga dikuasai Tuhan sama dengan saya. Jadi jangan beda-bedakan lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita tetap bersaudara, yang Islam, yang Kristen, dan agama apapun, kita tetap bersaudara. Jaga kerukunan, jaga toleransi. Semoga kita terbuka, rezeki-rezeki yang selama ini tertutup akan terbuka bila Anda membuka tangan Anda kepada saudara Anda, kepada kakak sulung Anda, kepada adik bungsu Anda. Bila kita saling berpelukan, saling berangkulan, maka Anda akan mendapatkan rezeki yang tak disangka-sangka. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga hati kita terhindar dari godaan atau dari adu dombanya setan. Kenapa setan itu diciptakan? Untuk mengadu-adu manusia, untuk mengadu-adu saudara ini, supaya bertikai, supaya tidak akur, sehingga setan akhirnya menang. Maka dari itu manusia selama ini merasa dirinya paling benar, maka dari itu ya jadi setan terus. Raunok tenangi urip, raunok damene urip, hidup dipenuhi dengan angkara murka, yakni fahsya wal mungkar, berarti belum pernah sholat apalagi Islam. Kenapa masih ada sifat amarah? Masih fahsya wal mungkar berarti belum sholat, belum pernah sholat berarti ya belum pernah Islam, belum pernah bersahadat. Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika Anda masih melakukan kemungkaran, kebencian, maka Anda belum dikatakan Islam, belum bersahadat apalagi sholat. Maka dari itu jangan sok ke-Islam-Islaman, cek dulu keislaman Anda. Karena selama ini Islam itu hanya dijadikan simbol-simbol saja. Padahal kita harus melepaskan simbol Islam untuk menuju makna hakikat hikmah Islam itu sendiri. Apa itu? Berserah diri, menyelamatkan diri dari fahsya wal mungkar, kembali kepada Allah sehingga hidupnya damai. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dulu sebelum kita adakan tanya jawab. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kopinya.